Halo, ¿cómo estás? Ketemu lagi dengan saya, Ngura Valentino, dan kamu sedang menyaksikan video tentang alfabet dalam bahasa Spanyol. Kita tahu mempelajari suatu bahasa yang pertama harus dikuasai adalah alfabetnya, sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata dengan benar. Bueno, ¿estás listo? Sudah siap? Mari kita belajar. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki 26 huruf yang mana terdiri dari 5 vokal dan 21 konsonan. Ditambah lagi dengan 2 konsonan rangkap yaitu NG dan NY. Sementara bahasa Spanyol memiliki 27 huruf yang mana terdiri dari 5 vokal dan 22 konsonan. Ditambah lagi dengan 3 konsonan rangkap. Bagi kita orang Indonesia, membaca dan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Spanyol itu sebenarnya cukup mudah karena pengucapannya mirip. Hanya saja ada beberapa konsonan dan konsonan rangkap yang sedikit agak berbeda. Apa aja itu? Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan alfabet yang pertama. Huruf A. Dalam bahasa Spanyol disebut A. Dibaca A. Contoh, abuela, amigo, mandar, dan sebagainya. Huruf B. Dalam bahasa Spanyol disebut B. Dibaca B. Contoh, bebida, blanca, probar, dan sebagainya. Kemudian huruf C disebut C. Perhatiin ya, ketika diikuti vokal E atau I, huruf C dibaca C. Contohnya, cenicero, cien, dan sebagainya. Tetapi ketika diikuti vokal A, O, atau U, huruf C ini harus kamu baca K. Contohnya, casa, colgar, cuanto, dan sebagainya. Ini adalah konsonan rangkap yang pertama, terdiri dari 2 huruf konsonan yaitu C dan H. Dalam bahasa Spanyol, konsonan rangkap ini disebut C, dibaca C seperti dalam bahasa Indonesia. Contohnya, chica, chorizo, dan sebagainya. Huruf selanjutnya, D, itu mereka sebut D dan dibaca D. Contohnya, dar, desayuno, gordo, dan sebagainya. Selanjutnya huruf E, itu mereka sebut E dan dibaca E. Kita dalam bahasa Indonesia mengenal kata-kata bemo, sate, seperti itu ya, E-nya sama. Jadi contohnya, ébano, enero, centro, dan sebagainya. Jadi kamu perhatikan, huruf E tidak pernah diucapkan dengan cara lemah seperti pada kata kebun, sedih, dan sebagainya. Jadi E dalam bahasa Spanyol selalu diucapkan dengan cara keras. Kata sambung dan dalam bahasa Spanyol adalah I. Itu ditulis satu huruf aja yaitu huruf Y. Bacaannya I. Contohnya, Mario y Maria. Tulisannya Mario, terus spasi huruf Y, spasi Maria. Nah, ketika huruf E berdiri sendiri, dia itu sedang menggantikan I atau huruf Y ini sebagai kata sambung dan. Terus pemakaiannya ketika bentuk I atau Y ini sebagai kata sambung dan diikuti dengan kata yang berawalan vokal I atau HI. Contohnya, Victoria e Isabel, bukan Victoria y Isabel. Ya, jadi di sini kita tidak menggunakan huruf Y, tapi menggunakan huruf E. Huruf selanjutnya adalah huruf F. Itu mereka sebut EV, tapi bacanya sama, F. Contohnya, familia, filio, dan sebagainya. Selanjutnya huruf G, itu mereka sebut G. Cara bacanya seolah diikuti huruf H. Gato, gamba, grande, dan sebagainya. Tapi ketika huruf G ini diikuti vokal E atau I, kamu harus ganti cara bacanya, jadi seolah menjadi huruf H. Contohnya, gente, gitano, gigante, dan sebagainya. Kemudian huruf H, itu mereka sebut AC. Kamu harus perhatikan ya,
huruf H itu tidak pernah dibaca, tapi dalam penulisannya harus ditulis. Ya, contohnya ola, hotel, hospital, dan sebagainya. Huruf I itu mereka sebut I, dibaca sama I, ideal, antigo, camino, dan sebagainya. Huruf J ini mereka sebut dengan hota, tapi tulisannya dengan J, jota gitu ya. Nah, cara bacanya seperti huruf H yang diberikan tekanan. Jefe, jardín, trabajo, dan sebagainya. Untuk latihan pengucapannya, coba deh kamu lakukan seolah-olah mengeluarkan dahak di tenggorokan, lalu ucapkan jota, jefe, jardín, trabajo, dan sebagainya. Latihan ya. Huruf K itu mereka sebut K, dibaca sama K. Contohnya koala, kilo, dan sebagainya. Lanjut, huruf L itu mereka sebut ele, tapi bacanya sama L. Luna, kalor, dan sebagainya. Berikutnya adalah konsonan rangkap yang kedua. Terdiri dari dua huruf L, itu mereka sebut doble L. Bentuk ini dibaca seperti huruf Y. Ella, llamar, lluvia, dan sebagainya ya. Tapi ingat, jangan dibaca ella, lamar, lluvia. Salah itu ya. Itu adalah ella, llamar, lluvia. Kita lanjut. Huruf M itu mereka sebut eme, tapi bacanya sama M. Madre, cama, moderna, dan sebagainya. Selanjutnya huruf N itu mereka sebut ene, tapi dibaca sama N. Nadar, numero, nadie, dan sebagainya. Di dalam alfabet bahasa Spanyol ada huruf unik, yaitu huruf N yang ada tanda cacing di atasnya. Huruf ini mereka sebut ñ, kita bacanya nye. Contoh, mañana, niño, España, dan sebagainya. Jadi ketika kamu menemukan huruf ñ, jangan dibaca manana, nino, España gitu ya. Tapi yang benar adalah mañana, niño, España. Huruf O itu mereka sebut O, dibacanya sama O. Contohnya pecho, agosto, Oscar, dan sebagainya. Kemudian huruf P mereka sebut P, dibaca sama P. Padre, pasar, dan sebagainya. Lalu ada huruf Q yang di dalam bahasa Spanyol mereka sebut Q, bacanya sama Q. Quemar, queso, yen, dan sebagainya. Sekedar tambahan aja, huruf Q atau Q ini nggak pernah berdiri sendiri. Jadi pemakaiannya itu selalu dalam paketan berbentuk Q, tulisannya QUE, atau Q, tulisannya QUI. Selanjutnya adalah huruf R. Itu orang Spanyol menyebutnya R, tapi dibaca R sama. Contohnya perro, contra, robar, dan sebagainya. Setelah huruf R, di dalam alfabet bahasa Spanyol terdapat konsonan rangkap yang mereka sebut doble R. Tulisannya double R, jadi doble R. Kamu harus mengucapkannya sedikit lebih panjang dari R biasa. Contohnya perro, carretera, dan sebagainya. Sekedar mengingatkan ya, kamu tuh harus serius untuk membedakan pengucapan antara huruf R dan double R. Saya akan ngasih contoh berikut. Dua buah kata. Kata yang pertama, perro. Penulisannya dengan satu R. Perro. Lalu kata yang kedua, perro. Penulisannya dengan dua R. Pero artinya tetapi. Namun, gitu ya. Sementara perro itu R-nya lebih panjang. Artinya, ya, anjing. Jadi tolong diperhatikan pengucapannya ya. Kita lanjutkan huruf selanjutnya, yaitu huruf S.
huruf S mereka sebut EC, tapi dibaca sama S. Si, salir, dan sebagainya. Huruf T mereka sebut T, dibacanya sama T, tren, tortuga, dan sebagainya. Selanjutnya huruf U mereka sebut U, dibacanya sama U, uno, usted, dan sebagainya. Huruf V itu mereka sebut UW. Kita orang Indonesia agak sedikit susah untuk mengucapkannya ya, karena huruf V ini pengucapannya itu merupakan gabungan antara huruf V dan B. Jadi contohnya verde, viernes, ya, bukan verde atau verde, bukan viernes atau viernes, tapi verde, viernes. Kamu bisa berlatih mengucapkannya dengan menggigit bibir bawah, lalu ucapkan V, 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 verde, viernes, gitu ya. Sering-sering latihan ya. Kita lanjutkan dengan huruf W. Huruf W itu orang Spanyol menyebutnya doble V, double V gitu ya. Mungkin karena bentuknya seperti dua huruf V yang digabungkan. Bacanya sama, W, web, whisky, dan sebagainya. Jadi sekedar info aja, saya tuh nggak menemukan banyak kata-kata asli bahasa Spanyol yang menggunakan huruf W. Kebanyakan itu kata-kata impor atau kata-kata internasional. Orang Spanyol menyebut huruf X dengan nama X. Jadi cara bacanya ketika huruf X ini diikuti konsonan, kamu harus baca seperti S. Contohnya, excursion, dan sebagainya. Tapi ketika huruf X diikuti vokal, itu bacanya sama kayak X. Contohnya, taksi, eksamen, dan sebagainya. Selanjutnya huruf Y. Orang Spanyol menyebut huruf ini dengan nama Y. Agak panjang sih namanya. Dibaca I. Yo soy. Contohnya ya. Oh ya, tadi saya udah bahas. Ketika huruf Y ini berdiri sendiri, maka dia sedang menjadi sebuah kata sambung yang artinya dan. Huruf terakhir adalah huruf Z, yang mana mereka sebut zeta. Agak sedikit berbeda dengan Z dalam bahasa Indonesia ya, karena pengucapannya agak sedikit halus. Jadi seolah-olah ada huruf H yang mengikutinya. Sabra, soro. Jadi bukan sabra atau jabra, bukan soro atau zoro, ya, tolong diperhatikan. Untuk melatih lidah kamu, coba deh ucapkan kata thing dalam bahasa Inggris. Lalu terapkan cara penggunaan TH pada thing tadi untuk mengucapkan huruf Z, sabra, soro. Begitu ya kira-kira cara latihannya. Kita udah melihat ke 27 alfabet dalam bahasa Spanyol, mulai dari A sampai Z. Tapi kita nggak ketemu konsonan rangkap NG dan NY ya, seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi, nanti jika dalam sebuah kata terdapat bentuk NG, kamu harus membacanya terpisah antara huruf N dan G. Atau kalau ingin mengucapkan cepat, kamu bisa menyebutkan seolah-olah ada huruf NGG. Ya, contohnya tengo. Atau kalau mau diucapkan dengan cepat nggak masalah kalau kamu menyebutnya tengo. Tapi akan salah kalau kamu menyebutnya seperti bahasa Indonesia, tengo. Itu salah ya. Kemudian konsonan rangkap NY itu sudah diwakilkan dengan huruf ENY. Ingat kan? Ada huruf N yang di atasnya ada tanda cacing gitu ya. Ini contohnya Espanya. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mengeja sebuah kata sesuai dengan huruf-hurufnya. Kita lihat ya. ¿Cómo se escribe Indonesia? Bagaimana cara menulis kata Indonesia? Nah, kalau kamu ditanya seperti ini, kamu bisa jawab. Se escribe I, N, D, O, N, E, S, I, A, Indonesia. Percaya deh, suatu saat nanti kamu pasti akan diminta untuk
mengeja penulisan sebuah kata, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Jadi kamu bisa menggunakan cara ini ya. Syaratnya ya kamu harus hafal dulu nama-nama huruf dalam alfabet bahasa Spanyol. Jadi kamu harus sering-sering latihan. Bueno, sebelum mengakhiri video ini, saya akan membahas sedikit tentang tanda aksen ya. Jadi ketika kamu membaca buku, majalah, koran, apapun itu yang berbahasa Spanyol, itu kamu akan menemukan banyak sekali tanda aksen di dalam penulisannya. Tanda ini berupa tanda petik satu yang ditambahkan di atas salah satu huruf sebuah kata. Jadi fungsinya adalah untuk membantu kita memberikan sebuah tekanan ketika kita mengucapkan kata tersebut. Saya kasih contohnya ya. Ébano. Kita lihat ada tanda aksen di atas huruf E, di mana kita harus memberikan tekanan. Jadi salah kalau kamu mengucapkan ébano, karena tekanannya bukan di huruf A. Yang harus kamu ucapkan adalah ébano. Contoh berikutnya, ada kata miércoles. Lihat, tanda aksennya itu ada di huruf E, suku kata pertama. Kamu nggak boleh mengucapkan miércoles, harus mengucapkan miércoles. Jadi bisa dimengerti ya tentang kata aksen. Ketika kita membaca tulisan, kita dengan mudah bisa memberikan tekanan pada kata-kata karena tercantum di tulisannya, di teksnya. Tapi ketika kita sedang berada dalam sebuah percakapan, tentunya tidak ada bantuan untuk mengetahui di mana tanda aksen tersebut, ya kan? Nah, ini gimana dong? Ada sih beberapa cara yang bisa kamu jadikan patokan atau panduan supaya bisa memberikan aksen pada pengucapan sebuah kata. Tapi saya nggak bahas di video ini ya. Kamu buka deh materi pelajarannya, di sana sudah saya sampaikan sekaligus dengan contoh-contoh. Oke, selamat belajar.